Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Plan and Warehouse Site Selection. Next. Dan di sini beranggotakan saya dan Rizky Ilahi dengan NIM belakang 335, dan ada Arni Sabrina dengan NIM 338, ada Cila Ratna Hadini dengan NIM 339, ada Retno Dewianti dengan NIM 340, ada Eis dengan NIM 342, ada Nandita Febiana dengan NIM 359, ada Amelia Siti dengan NIM 369, dan ada Firdania Islami dengan NIM 371. Next. Baik, pada manajemen logistik, saya sendiri akan menjelaskan, yaitu logistik merupakan seni dan ilmu mengatur dan mengontrol arus barang, energi dan informasi, dan sumber daya lainnya, seperti produk jasa dan manusia, dari sumber produksi ke pasar dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan modal. Berdasarkan pengertian di atas, maka misi logistik adalah mendapatkan barang yang tepat pada waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, dengan biaya yang terjangkau, dengan tetap memberikan kontribusi profit bagi penyedia jasa logistik. Dan ada juga menurut Sondang Pesiagian, logistik adalah keseluruhan bahan, barang, alat, dan sarana yang diperlukan dan dipergunakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya Amelia Siti Lutfia dengan NIM 511-201369. Saya akan membahas mengenai konsep Plan and Warehouse Site Selection. Seleksi lokasi pabrik dan tempat penyimpanan gudang merupakan bagian integral dari semua sistem logistik yang berperan penting dalam melayani pelanggan dengan total biaya seminimal mungkin. Juga merupakan jaringan primer antara produsen dan pelanggan yang digunakan untuk menyimpan persediaan selama seluruh bagian proses logistik berjalan. Penyimpanan merupakan aktivitas menyimpan barang, baik bahan baku maupun barang hasil produksi ke dalam gudang. Dan perpindahan informasi merupakan aktivitas perpindahan informasi, baik informasi untuk internal gudang sendiri maupun informasi untuk pihak di luar gudang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arni Sabrina dengan NIM 338. Di sini saya akan menjelaskan pengertian gudang. Gudang merupakan tempat penyimpanan barang atau bahan, baik berupa bahan baku atau raw material, barang setengah jadi, work in process, atau barang jadi, finished goods. Lalu aktivitas di dalam suatu gudang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman barang atau bahan dari suatu tempat ke tempat berikutnya. Adapun menurut Apple di tahun 1990 dan Wijaksono Bruto di tahun 2003 yang dikutip dalam Cahyono 2015, gudang merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan segala macam barang keperluan produksi, mulai dari raw material, barang work in process, finished goods, hingga barang-barang pendukung produksi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, nama saya Eis dengan NIM 342. Di sini saya akan menjelaskan fungsi gudang. Berikut ini adalah fungsi gudang secara umum. Secara umum, gudang merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk suatu tempat penyimpanan. Gudang juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antar berbagai pihak di dalam suatu bisnis. Adapun beberapa fungsi gudang tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi penyimpanan. Melansir dari dalam Anwari, fungsi gudang yang utama adalah sebagai tempat penyimpanan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan strong and movement. Sesuai namanya, gudang memiliki peran utama untuk menampung berbagai barang fisik seperti bahan baku mentah, setengah jadi, hingga siap untuk dijual. Dengan adanya gudang, maka prinsip ekonomi harus dapat dilaksanakan dengan baik.
Prinsip tersebut berupa menggunakan modal atau ruang semaksimal mungkin dengan biaya rendah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, dan juga untuk menjamin agar permintaan dapat dipenuhi sesuai dengan tujuan perusahaan, yakni memenuhi kepuasan pelanggan. Yang kedua ada fungsi permintaan konsumen, yaitu di samping ini berfungsi fungsi gudang yang kedua adalah sebagai wadah untuk melayani permintaan pelanggan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan order fulfillment. Secara umum, gudang berperan aktif untuk menyediakan pelayanan yang baik kepada konsumen dengan menjamin ketersediaan produk. Cara tersebut tentu mampu menghemat biaya karena proses pengiriman dapat dibuat secara periodik dalam waktu tertentu saja, serta dalam jumlah yang telah ditentukan. Yang ketiga ada fungsi distribusi, yaitu fungsi gudang yang ketiga sebagai pendukung proses distribusi gudang sebagai tempat penyimpanan barang akan memastikan ketersediaan barang yang akan disampaikan kepada konsumen. Berbagai barang yang telah jadi akan siap untuk didistribusikan kepada pelanggan. Tanpa gudang, maka produsen akan merasakan kesulitan untuk mengetahui ketersediaan hingga proses distribusi. Yang keempat, ada fungsi konsolidasi, yaitu fungsi gudang yang tak kalah penting, yakni sebagai wadah konsolidasi. Proses produksi dan distribusi tentu melibatkan komunikasi yang baik antara berbagai pihak di dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, gudang berperan penting untuk menjaga fungsi konsolidasi yang solid sebelum barang diterima konsumen. Komunikasi yang baik juga menentukan kualitas produk sebelum diterima pelanggan. Sekian pemaparan. Baik, terima kasih. Saya Namita Febiana dengan NIM 359. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan gudang. Menurut Purnomo tahun 2014, tujuan dari adanya tempat penyimpanan dan fungsi dari pergudangan secara umum adalah memaksimalkan penggunaan sumber-sumber yang ada di samping, memaksimalkan pelayanan terhadap pelanggan dengan sumber yang terbatas. Sumber daya gudang dan pergudangan adalah ruangan, peralatan, dan personel. Pelanggan membutuhkan gudang dan fungsi pergudangan untuk dapat memperoleh barang yang diinginkan secara cepat dan dalam kondisi yang baik. Maka dalam perancangan gudang dan sistem pergudangan diperlukan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk memaksimalkan penggunaan ruangan. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan peralatan. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan tenaga kerja. Yang keempat, memaksimalkan kemudahan dalam penerimaan seluruh material dan pengiriman barang. Yang kelima, memaksimalkan perlindungan terhadap material. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firdania dengan NIM akhir 371. Di sini saya akan memaparkan tentang jenis-jenis gudang. Adapun yang pertama yaitu gudang barang dagangan umum untuk barang hasil pabrik atau General Merchandise Warehouse for Manufactured Goods, yaitu tipe gudang ini dirancang untuk digunakan oleh pengusaha pabrik, distributor, dan para pelanggan untuk menyimpan praktis berbagai jenis produk. Yang kedua ada gudang untuk penyimpanan yang bersifat dingin atau refrigerated or cold storage warehouse, yaitu pada umumnya gudang ini digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak tahan lama seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, barang-barang farmasi, kertas fotografik, dan film. Lalu yang ketiga ada gudang dengan bea atau pajak, bonded warehouse, yaitu barang-barang seperti tembakau dan minuman beralkohol impor disimpan di gudang ini, meskipun pemerintah memegang kendali barang-barang tersebut sampai disalurkan ke pasaran. Yang keempat, ada gudang barang-barang rumah tangga atau household goods warehouse, yaitu digunakan untuk penyimpanan properti pribadi. Lalu yang kelima, ada pergudangan komoditas khusus, yaitu special commodity warehouse. Pergudangan komoditas khusus digunakan untuk produk pertanian khusus seperti bulir padi, wool, dan katun. Biasanya masing-masing gudang ini menyimpan satu jenis produk dan menawarkan pelayanan spesial terhadap produk ini. Lalu yang keenam ada pergudangan penyimpanan barang penting atau bulk storage warehouse. Pergudangan ini memberikan tangki dan penyimpanan terbuka atau tersembunyi untuk produk kering seperti batu bara, pasir, dan barang-barang kimia. Selain itu juga menyediakan
drum pengisi atau campuran berbagai tipe bahan kimia lainnya untuk menghasilkan campuran baru. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ratna Duyanti dengan NIM 512201340. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai aktivitas di dalam gudang. Aktivitas dalam gudang menurut Purnomo tahun 2012 terdapat 3 fungsi utama dalam aktivitas pergudangan tersebut. Yang pertama adalah perpindahan atau movement, di mana perpindahan ini menjadi salah satu kegiatannya dalam memperbaiki perputaran persediaan dan mempercepat proses pesanan dari produksi hingga ke pengiriman utama. Nah, dari perpindahan ini memiliki fungsi-fungsi yang menjadi aktivitasnya meliputi penerimaan, yaitu aktivitas penerimaan barang di mana dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas seperti pembongkaran, pemuatan, perhitungan kuantitas yang diterima, dan inspeksi kualitas dan kerusakan, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya yang berkaitan dengan penerimaan barang di gudang. Kemudian yang kedua adalah aktivitas putway, merupakan proses pemindahan barang dari dokumen penerimaan ke gudang penyimpanan. Selanjutnya ada customer order packing, merupakan aktivitas pemindahan barang dari gudang penyimpanan atau dari lokasi packing untuk kemudian disiapkan untuk proses pengiriman lebih lanjut. Kemudian packing proses, yaitu merupakan proses pengepakan barang yang akan dikirim ke konsumen. Kemudian ada cross docking proses, merupakan aktivitas pemindahan barang dari area receipt langsung ke lokasi shipping tanpa melalui aktivitas penyimpanan di gudang. Kemudian ada yang terakhir adalah shipping, merupakan aktivitas yang pengiriman produk dan meliputi proses pembuatannya. Kemudian penyimpanan storage, ada juga penyimpanan atau storage merupakan aktivitas penyimpanan barang yang berupa bahan baku atau raw material dan barang jadi, yaitu finished good. Kemudian pertukaran informasi, transfer information, merupakan aktivitas pertukaran informasi seperti informasi mengenai stok barang yang ada di gudang atau informasi lain yang berguna. Kemudian informasi ini merupakan informasi untuk pihak luar maupun pihak gudang itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cilaratna Adini dengan NIM 339. Di sini saya akan membahas mengenai tipe-tipe gudang. Gudang ini mempunyai beberapa peran penting di dalam aktivitas manajemen logistik dan terdapat beberapa macam tipe gudang. Yang pertama adalah gudang pabrik, yaitu manufacturing plant warehouse, di mana transaksi di dalam gudang ini itu meliputi penerimaan dan penyimpanan material, pengambilan material, penyimpanan barang jadi ke gudang, transaksi internal gudang, dan pengiriman barang jadi ke central warehouse atau gudang pokok atau langsung ke konsumen. Yang kedua, ada gudang pokok atau central warehouse, di mana transaksi di dalamnya meliputi penerimaan barang jadi dari manufacturing warehouse, lalu langsung ke pabrik atau dari supplier, penyimpanan barang jadi ke gudang, dan pengiriman barang jadi ke distribution warehouse. Lalu yang ketiga itu adalah gudang distribusi atau distribution warehouse, yaitu gudang distribusi. Transaksi dalam gudang ini meliputi penerimaan barang jadi dari central warehouse, pabrik atau supplier, lalu penyimpanan barang yang diterima dari gudang, pengambilan dan persiapan barang yang akan dikirim, dan pengiriman barang ke konsumen. Nah, terkadang distribution warehouse juga itu berfungsi sebagai central warehouse. Lalu yang keempat adalah gudang retail atau retailer warehouse. Dapat dikatakan gudang ini memiliki toko yang menjual barang langsung ke konsumen. Nah, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan analisis jurnal utama nasional, yaitu fenomenanya permasalahan yang kemudian dihadapi oleh perusahaan PT Uniplastindo Interbuana Bali saat ini adalah
Belum tersedianya sistem yang terkomputerisasi untuk menangani persediaan bahan di dalam gudang untuk meningkatkan efisiensi kerja. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah operator gudang yang menangani pengambilan material untuk dikirimkan ke bagian produksi mengalami kendala dalam menentukan lokasi jenis material. Kondisi gudang dengan jenis yang beragam, operator banyak kehilangan waktu dalam pengambilan material yang dibutuhkan karena harus mengidentifikasi satu persatu. Hal ini dapat menghambat pekerjaan dan membuat banyak waktu terbuang dalam pencarian material. Lalu tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah warehouse management system yang diterapkan pada PT Uni Plastindo Interbuana Bali dapat meningkatkan efisiensi biaya material handling. Next. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan pengumpulan data yang dilakukan dalam observasi, wawancara, dan simulasi sistem warehousing. Observasi yang dilakukan yaitu terkait dengan sistem pergudangan perusahaan, sistem persediaan dan proses penyimpanan dan pengambilan produk gudang. Selanjutnya, observasi data historis perusahaan yang mencakup jumlah produksi, jumlah produk, jumlah penerimaan, dan pengeluaran barang di gudang. Wawancara pada bagian gudang dan produksi terkait dengan sistem pergudangan. Next. Pembahasan dan diskusi itu pada PT Uni Plastindo Interbuana merupakan perusahaan manufakturing yang memproduksi kemasan makanan dan minuman berbahan plastik. Gudang produk dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gudang 2 sebagai tempat penyimpanan produk cup dan botol, gudang 3 berada di area produksi. Gudang ini berfungsi sebagai tempat transit produk, botol, dan galon setelah diproduksi. Next. Ringkasan kerangka pemikiran pengamatan dilakukan dengan mengadakan sebuah simulasi penerapan warehouse management system dengan menerapkan suatu sistem pergudangan sederhana berupa sebuah aplikasi database. Simulasi dilakukan di gudang bahan baku dengan mencoba menerapkan aplikasi database untuk pencatatan material saat penerimaan dan pengiriman barang. Lalu kesimpulannya yaitu Warehouse Management System merupakan sistem aplikasi komputer berbasis database yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi gudang dalam menjaga keakuratan data persediaan dengan melakukan pencatatan setiap transaksi dalam gudang. Penerapan Warehouse Management System juga dapat memberikan kemudahan bagi admin dalam mengumpulkan data karena dengan adanya sistem data dapat dikumpulkan dengan lebih mudah, cepat, dan akurat. Sekian dari saya lanjutkan kembali kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah analisis jurnal utama internasional. Saya Cila, di sini kami memilih jurnal yang berjudul Selection of Warehouse Location for a Global Supply Chain, a Case Study sebagai jurnal utama atau acuan yang menjadi bahan analisa dengan jurnal pembanding lainnya. Yang pertama adalah fenomena atau masalah dimulai dari organisasi India yang mencari untuk memiliki gudang mereka sendiri di Iran, sehingga mereka itu bisa memenuhi persyaratan OEM dalam hal pengiriman tepat waktu dengan fleksibilitas. Kriteria utama yang dipertimbangkan dalam memilih lokasi gudang adalah faktor kedekatan pemerintah, karakteristik tenaga kerja, infrastruktur, dan iklim. Alternatif lokasi ini itu bisa dievaluasi dengan menggunakan metode keputusan beberapa kriteria atau MCDM berdasarkan kriteria yang dipilih menurut Creed dan Jenkins pada tahun 1968. Dalam kerangka yang diusulkan, 9 kriteria itu telah dipertimbangkan dan diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam 3 kategori, yaitu ada infrastruktur, pemerintah, dan pasar. Bobot kriteria ini diberikan oleh variabel linguistik, yaitu uang dapat dinyatakan dalam bilangan fusi segitiga. Analisis sensitivitas juga dilakukan untuk menganalisis dampak perubahan bobot kriteria dan untuk memeriksa kekokohan model. Selanjutnya adalah tujuan, yaitu untuk menggambarkan pemilihan lokasi yang paling optimal untuk gudang di berbagai KEK atau zona ekonomi khusus dan FTZ atau zona perdagangan bebas di Iran, berdasarkan kriteria yang berbeda untuk pemilihan lokasi gudang. Next. Selanjutnya adalah metode penelitian.
Lokasi gudang ini merupakan keputusan yang strategis, oleh karena itu untuk lokasi gudang yang optimal perlu dipertimbangkan menggunakan alat multiple kriteria decision making atau MCDM. Menurut SING 2013, itu telah menerapkan AHP untuk memprioritaskan faktor-faktor penting untuk rantai pasokan yang terkoordinasi. Nah, AHP ini tuh cocok untuk situasi ketika masalah pengambilan keputusan itu bisa dipisahkan sebagai kriteria, subkriteria, dan juga alternatif. Selain itu, dalam pendekatan ini, perbandingan berpasangan juga dibuat di semua tingkat hierarki. Oleh karena itu, semakin sulit melakukan AHP karena jumlah alternatif dan kriteria ini meningkat. Nah, teknik order of preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS dan elimination and choice expressing reality atau ELECTRE itu cocok digunakan bila jumlah kriteria dan alternatifnya itu banyak menurut Ozan DKK pada tahun 2011. Next. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Nah, studi ini itu didasarkan pada kasus India, di mana sebuah organisasi manufaktur komponen mobil itu berencana untuk memperluas bisnisnya di Iran. Baru-baru ini, pemerintah Iran itu telah mengumumkan insentif untuk kegiatan industri di zona ekonomi khusus atau KEK dan zona perdagangan bebas atau FTZS. Tujuan dan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pemilihan lokasi yang paling optimal untuk gudang di berbagai KEK dan FTZ di Iran berdasarkan kriteria yang berbeda untuk pemilihan lokasi gudang. Metodologi fusi AHP ini telah digunakan untuk memilih yang terbaik dari 4 opsi yang tersedia untuk efektivitas rantai pasokan. Nah, gudang itu adalah tautan yang sangat penting dalam jaringan rantai pasok di pasar lokal atau global. Lokasi gudang ini dalam jaringan rantai pasok itu menentukan efisiensi dan kecepatan rantai pasokan tersebut. Dalam konteks ini, rantai pasokan itu bersaing satu sama lain, terutama dalam hal waktu pengiriman dan biaya produk secara keseluruhan. Next. Selanjutnya adalah pembahasan dan juga diskusi. Studi ini itu berdasarkan tinjauan dipilih 9 faktor atau kriteria utama, yaitu transportasi dan juga konektivitas, terus juga ada listrik dan air bersih, teknologi informasi atau IT, dan pengaturan telekomunikasi, biaya tanah, kebijakan perpajakan, insentif, ukuran pasar, kedekatan dengan pasar utama, dan ruang lingkup untuk pertumbuhan pasar. Termasuk juga ada infrastruktur dan pemerintah. Nah, berdasarkan pendapat ahli dan data sekunder, 4 alternatif lokasi gudang yang tersedia di KEK dan FTZ ini dipertimbangkan. Daratan itu tidak dipertimbangkan karena faktor biaya yang tinggi dan ketersediaan berbagai insentif pemerintah dan manfaat pajak FITS di FTZ dan KEK. Lokasi alternatif itu adalah Pulau Kis, yaitu Pelabuhan Cabar, terus Cabahar, dan juga ada Sirzan, dan ada Salaf Cegan. Nah, lokasi yang paling optimal itu akan dipilih dari keempat lokasi tersebut berdasarkan serangkaian kriteria yang disebutkan barusan. Lalu next. Selanjutnya ada sampel dan populasi, di mana organisasi manufaktur komponen mobil ini berencana untuk memperluas bisnisnya di Iran tadi menggunakan beberapa sampel, yaitu dari 3 ahli manajer senior dari logistik dan global firms, lalu ada 2 ahli perumusan kebijakan dari pemerintah, 5 ahli di bidang logistik, bisnis internasional, dan perumusan kebijakan, 2 ahli dari Pulau Kis, 2 ahli dari Pelabuhan Cabahar, 2 ahli dari Sirzan, dan 2 ahli dari Salaf Cegan. Nah, untuk selanjutnya, alasan memilih jurnal ini sebagai jurnal acuan yang pertama adalah karena sangat lengkap dan sesuai dengan data-data yang dibutuhkan untuk dilakukannya analisis pada aktivitas logistik. Yang kedua, poin-poin yang tertera pada jurnal itu dipaparkan secara jelas. Yang ketiga, jurnal ini dilengkapi dan didukung oleh gambar, grafik, tabel, serta teori yang jelas yang dikemukakan oleh para ahli. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Retna Rianti dengan nomor 2011340 akan menjelaskan mengenai perbandingan jurnal nasional. Yang pertama adalah jurnal penelitian dengan judul Implementasi Algoritma Hybrid Cross Entropy Genetic Algorithm
untuk menyelesaikan single stage capacity warehouse location problem dengan studi kasus PT Petrokimia Gresik, di mana persamaan dari kedua jurnal ini membahas mengenai sama-sama proses pergudangan dalam menyelesaikan masalah persediaan gudang dan aktivitas di gudangnya sendiri. Kemudian perbandingan atau perbedaan dari jurnal utama dan juga jurnal pembanding. Yang pertama adalah jurnal utama pada penelitian jurnal ini menggunakan bentuk deskriptif komparatif. Kemudian penelitiannya juga menjelaskan mengenai studi kasus yang dilakukan dengan cara membandingkan biaya material handling sebelum dan sesaat penerapan warehouse manajemen sistem pada PT Universitindo Interbuana Bali dengan harapan adanya efisiensi yang ditunjukkan dalam proses material handling. Kemudian jurnal pembanding, pada jurnal pembanding menunjukkan taksonomi dari model lokasi yang terdiri dari 4 jenis, yaitu analytic location models, kemudian continuous location models, network location models, dan discrete location models. Merupakan taksonomi dari model-model lokasi yang diterapkan di jurnal ini. Kemudian pada analytic location models, permintaan diasumsikan sifat pasar internasional saat ini dunia telah memimpin PRIMS untuk fokus pada kehadiran global. Kemudian karena kebutuhan logistik yang kuat dan kebutuhan pergudangan telah meningkat, maka dalam studi kasus ini, kerangka kerja diusulkan untuk pemilihan lokasi gudang. Kemudian kesimpulannya bahwa sifat pasar internasional saat ini dunia telah memimpin PRIMS untuk fokus pada kehadiran global karena kebutuhan logistik yang kuat dan juga kebutuhan pergudangan yang telah meningkat. Dalam studi ini, kerangka kerja yang diusulkan untuk pemilihan lokasi gudang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diana dengan 359 dalam penentuan lokasi pendirian gudang. Bersamanya sama-sama memberikan sistem pergudangan yang baik. Persamaannya adalah sama-sama memberikan sistem pergudangan yang baik yang mampu memanfaatkan ruang untuk penyimpanan secara efektif. Perbedaannya, jurnal pertama menggunakan metode AHP dalam pengambilan keputusan untuk menentukan lokasi gudang. Sedangkan jurnal pembanding menggunakan metode algoritma matematika, di mana algoritma matematika yang digunakan adalah mixed integer linear programming. Kesimpulannya, maka menerapkan sebuah metode yang tepat juga dapat dipergunakan dalam menentukan lokasi pendirian gudang yang dapat memaksimalkan jumlah permintaan yang dapat terpenuhi. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arni Sabrina dengan NIM 338. Jurnal penelitian ini berjudul Usulan Perancangan Tata Letak Gudang dengan Menerapkan Sistem Manajemen Warehouse di PT Sandang Asia Maju Abadi. Persamaannya dari kedua jurnal ini yaitu jurnal utama dan pembanding sama-sama bertujuan untuk menentukan pemilihan gudang yang baik agar proses lainnya pun dapat berjalan dengan baik. Lalu perbedaannya dari jurnal utama itu menerapkan warehouse management system di perusahaan, sedangkan di jurnal pembanding menerapkan metode FIFO, yaitu metode penataan barang yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem manajemen yang lebih canggih. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu memilih lokasi yang terbaik, menerapkan manajemen sesuai dengan kondisi perusahaan, sangat membantu untuk proses atau kegiatan logistik lainnya dapat berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik. Di sini ada nomor 4 dengan judul jurnal implementasi sistem data mining untuk menentukan stok aktuari pada warehouse PT Coca-Cola Amatil Indonesia Cibitung Plant. Persamaannya, jurnal utama dan jurnal pendukung sama-sama membahas masalah pergudangan. Dan perbedaannya itu, jurnal utama
menggunakan metode, sedangkan jurnal pendukung menggunakan metode yang mempelajari keadaan umum perusahaan tersebut terlebih dahulu. Dan dapat disimpulkan bahwa di PT Coca-Cola Amatil Indonesia, banyak sistem yang sudah diaplikasikan namun belum memanfaatkan sistem komputer secara efektif dalam proses perhitungan jumlah produk, dan di PT Coca-Cola sudah lumayan baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, nama saya Ais dengan NIM 342. Di sini saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu jurnal penelitian penentuan lokasi gudang untuk minimalkan biaya transportasi pada PT Argatama Multi Agung pada 2021. Untuk persamaannya, jurnal utama dan jurnal pendukung sama-sama ingin meningkatkan efisiensi gudang dengan mengkoordinasi kegiatan gudang dengan menentukan lokasi yang paling baik dengan minimalkan biaya. Perbedaannya yaitu untuk jurnal utama menggunakan metode pengumpulan menggunakan data kuantitatif, sedangkan jurnal pendukung menggunakan metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus dengan teknik penelitian menggunakan pendekatan statistika kuantitatif dan statistika observasi. Untuk kesimpulan sarana gudang untuk mengirim produknya secara efisien dan efektif dengan penentuan lokasi yang strategis yang diharapkan agar tidak terjadi pemborosan dari segi waktu, biaya, dan jarak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada perbandingan jurnal internasional. Yang pertama di sini dengan judul jurnal yaitu Literature Review on Success Factors and Method Used in Warehouse Location Selection. Persamaannya sama-sama membahas mengenai tentang pemilihan lokasi gudang yang sangat baik, entah itu menggunakan metode AHP atau dengan MCDM. Perbedaannya, jurnal utama membahas mengenai pemilihan lokasi yang baik untuk gudang di 4 pelabuhan dengan metode AHP, sedangkan jurnal perbandingan ini membahas mengenai faktor keberhasilan dan metode yang digunakan dalam penentuan lokasi gudang dengan cara membandingkan 120 artikel yang berkaitan dengan penentuan lokasi gudang, dan kesimpulannya metode terbaik adalah MCDM. Kemudian kesimpulan dalam memilih lokasinya tersebut, gudang yang baik perlu peninjauan yang lain dengan faktor yang bisa mempengaruhi pemilihan lokasi. Dalam pemilihan lokasi juga dan juga beberapa metode pengambilan keputusan multi kriteria seperti AHP, ANP, TOPSIS, kemudian MCDM, dan yang paling umum digunakan faktor keberhasilan ditentukan sebagai faktor berbasis biaya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya Amelia pada nomor 2 dengan judul Jurnal Penelitian The Genetic Heuristic for the Plant and Warehouse Location Problem. Persamaannya, jurnal utama dan jurnal pendukung sama-sama membahas pentingnya lokasi gudang untuk keberhasilan rantai pasokan, mempertimbangkan masalah lokasi pabrik dan gudang. Perbedaannya, pada jurnal utama membahas secara lengkap disertai analisis menggunakan perhitungan dalam menentukan lokasi gudang, sedangkan pada jurnal pendukung membahas secara inti mengenai heuristik genetik, lokasi pabrik, dan gudang studi kasus. Kesimpulannya, membahas mengenai pemilihan lokasi gudang beserta studi kasusnya dan pentingnya lokasi gudang untuk keberhasilan rantai pasokan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Arni Sabrina dengan NIM 338. Untuk jurnal penelitian internasional yang ketiga, di sini ada berjudul Warehouse Selection Problem Solution by Using Proper MCDM Process. Persamaannya itu sama-sama perlu dipertimbangkan menggunakan alat multiple criteria decision making atau MCDM. Perbedaannya, jurnal utama meneliti studi kasus yang berada di India dengan berbagai metode. Jurnal pembanding ini itu selalu mempertimbangkan berbagai alternatif. Ia mencapai kesimpulan lokasi gudang yang paling optimal di Istanbul dengan metode MCDM saja. Lalu kesimpulannya, keduanya sama-sama menelaah tentang penelitian gudang di berbagai kalangan tempat dengan metode MCDM dan lebih. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya.
Baik, saya Dang Rizky Ilahi Agustiani dengan NIM 335, nomor 4 dengan judul jurnal Comparison of Simulation Handling Calling Strategies for Redesigning a Warehouse Network Problem. Persamaannya yaitu menjelaskan masalah multifaset di bidang optimasi nonlinier. Akibatnya, SA memiliki aplikasi yang luas dan dapat melakukan optimasi tanpa informasi awal tentang masalah struktural, solusi tepat atau strategi secara konvensional. Penerapan SA sangat mudah karena transisi dalam ruang resolusi dari masalah yang membutuhkan pemecahan juga mudah diturunkan, dan ada juga perbedaannya yaitu simulate handling algoritma didefinisikan sebagai suhu. Jadwal yang dimaksud harus menentukan yang asli dan agak nilai T tinggi bersama dengan nilai-nilai lain yang menurunkan secara bertahap. Ada juga kesimpulannya yaitu merekomendasikan model skema pendinginan yang fleksibel untuk simulasi anil. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses anil dan komparatif memeriksa efektivitasnya terhadap geometris lainnya. Skema pendinginan linier dan logaritmik dalam literatur temuan mengungkapkan bahwa skema geometris menghasilkan tingkat pendinginan tercepat dibandingkan dengan dua skema lainnya, yang meskipun dipamerkan lebih lambat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini ada poin yang kelima, yaitu jurnal penelitiannya, Production Plan and Warehouse Automation with Load and Industry 5.0. Persamaannya yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai pentingnya pemilihan lokasi gudang untuk memberikan kenyamanan pengiriman produk lebih efisien. Untuk perbedaannya yaitu untuk jurnal utama, pemilihan lokasi gudang yang digunakan sangat sensitif terhadap bobot prioritas dari berbagai kriteria, sedangkan untuk jurnal pendukung, lokasi gudang sangat dilihat dari luas strategis untuk perusahaan karena bergerak di bidang manufaktur yang perlu memperhatikan pengelolaan produksi. Untuk kesimpulannya yaitu penempatan gudang atau lokasi yang paling baik yaitu dengan berbagai skor pertimbangan gabungan dari berbagai kriteria. Mungkin muncul lokasi yang paling disukai dan tempat ini menyeratkan bahwa manajemen harus melalui pendekatan yang komprehensif untuk memilih lokasi gudang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Amelia akan menyimpulkan bahwa Plan and Warehouse Site Selection merupakan bagian integral dari semua sistem logistik yang berperan penting melayani pelanggan dengan total biaya seminimal mungkin. Juga merupakan jaringan primer antara produsen dan pelanggan yang digunakan untuk menyimpan persediaan selama seluruh bagian proses logistik dapat berjalan. Gudang adalah salah satu bagian dari industri yang memiliki peran penting untuk mendukung kegiatan industri. Gudang merupakan tempat penyimpanan sementara barang jadi sebelum dikirim kepada konsumen maupun penjual untuk memenuhi permintaan. Sekian pemaparan dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.